Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan pelajari materi tematik, khususnya materi adaptasi pada tumbuhan. Sudah siap? Silahkan mengikuti kegiatan pelajaran berikut. Sama seperti makhluk hidup yang lain, tumbuhan juga melakukan adaptasi. Masih ingat apa artinya adaptasi? Ya, benar. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ada banyak cara yang dilakukan tumbuhan berkaitan dengan proses adaptasi ini. Misalnya dengan mengubah bentuk dari daun, batang, maupun akar. Adaptasi pada tumbuhan yang berkaitan dengan perubahan bentuk tubuhnya dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok tanaman hidrofit, higrofit, dan tanaman xerofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang jumlah airnya sangat banyak. Tumbuhan ini, bagian akarnya berada di bawah permukaan air. Bagian batangnya biasanya berongga, sedangkan bagian daunnya biasanya lebar. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penguapan, karena tanaman ini hidup di daerah yang jumlah airnya sangat banyak. Contoh dari tanaman jenis hidrofit adalah tanaman eceng gondok, tanaman teratai, dan tanaman kangkung. Selain hidrofit, ada juga tanaman yang melakukan adaptasi dengan jenis higrofit. Arti dari higrofit adalah tanaman yang hidup di daerah yang lembab. Salah satu ciri dari tanaman ini adalah ujung daun yang masih muda itu menggulung. Contoh dari tanaman higrofit adalah tanaman lumut, tanaman paku, dan tanaman keladi. Selanjutnya ada juga jenis tanaman yang tergolong xerofit. Tanaman xerofit itu biasanya hidup di daerah yang kering, sehingga jumlah airnya sangat terbatas. Untuk mengatasi kondisi ini, pada tanaman ini biasanya memiliki akar yang panjang. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai air yang berada di dalam tanah. Selain itu, bentuk batangnya biasanya tebal. Hal ini dimaksudkan untuk menyimpan cadangan air, sehingga tanaman ini tidak kekurangan air. Pada bagian daun, ada beberapa tanaman yang melakukan modifikasi bentuknya, sehingga bentuknya menyerupai daun. Mengapa hal ini dilakukan? Ya, hal ini dilakukan untuk mengurangi proses penguapan, sehingga jumlah air yang ada dalam tubuhnya tidak akan habis. Selain ketiga jenis cara adaptasi di atas, ada juga tanaman yang beradaptasi dengan melakukan tingkah laku tertentu. Misalnya pada tanaman jati dan tanaman randu. Kedua tanaman ini melakukan adaptasi tingkah laku, yaitu meranggas. Apa itu meranggas? Ya, benar. Meranggas adalah proses menggugurkan daun dari tanaman itu untuk mengurangi proses penguapan. Meskipun daunnya banyak berguguran, tanaman ini tidak mati. Nanti ketika musim hujan datang, maka tanaman ini akan memiliki daun yang dalam jumlah yang banyak lagi. Selain itu, ada juga tanaman yang beradaptasi dengan mengatupkan daunnya ketika disentuh. Tahu apa tanamannya? Ya, tanamannya adalah tanaman putri malu. Itu salah satu contoh dari adaptasi tingkah laku. Selain berbagai cara di atas, ada juga beberapa tanaman yang melakukan adaptasi dengan memiliki bagian tubuh tertentu untuk melindungi dirinya. Misalnya, memiliki duri pada batang atau daunnya. Contoh, tanaman mawar memiliki duri pada bagian batangnya. Sementara itu, tanaman nanas memiliki duri pada tepi daunnya. Tanaman lain yang memiliki duri misalnya salak dan juga kaktus. Selain memiliki duri, ada pula tanaman yang melindungi dirinya dengan memiliki bulu yang terasa gatal, misalnya pelepah pohon bambu. Ada pula tanaman yang melindungi diri
dengan memiliki kandungan racun pada bagian tubuhnya, misalnya tanaman karet, tanaman gadung, tanaman kecubung, dan tanaman jarak. Pernahkah kalian makan gadung? Enak bukan? Nah, perlu cara yang tepat untuk memasak gadung sehingga kita bisa terhindar dari keracunan. Selain memiliki rasa yang enak, ternyata tanaman gadung jika tidak diolah dengan benar bisa mengakibatkan orang keracunan. Cara lain dari tanaman untuk melindungi diri adalah memiliki getah yang lengket. Contoh tanaman yang memiliki getah yang lengket adalah karet dan nangka. Barangkali kalian pernah ketika sedang berada di dekat pohon nangka, kalian terkena getah yang lengket. Nah, itu merupakan salah satu cara adaptasi dari tanaman nangka dalam melindungi dirinya. Cara lain dari tumbuhan untuk melindungi diri adalah memiliki cangkang yang keras. Contoh tanaman yang memiliki cangkang yang keras adalah kelapa, kelapa sawit, dan durian. Selanjutnya, salah satu cara untuk melindungi diri dari tanaman adalah memiliki rasa yang tidak nyaman atau tidak enak ketika dirasakan. Kadangkala rasanya pahit, kadangkala rasanya asam. Salah satu contoh tanaman yang memiliki cara adaptasi ini adalah tanaman belimbing ulo. Demikian tadi penjelasan Pak Farid tentang cara adaptasi pada tumbuhan. Mari kita simpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, apa itu adaptasi? Ya, adaptasi adalah proses penyesuaian diri pada makhluk hidup, termasuk pada tumbuhan. Selanjutnya, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ya, ada berbagai macam caranya.